Jawabannya. Kalau beliaunya ini melakukan sembunyi-sembunyi, tidak disiarkan di depan murid-murid dan guru-guru yang sembunyi-sembunyi, maka sebaiknya memang diaibkan itu, tidak usah disampaikan. Tapi panjenengan mengingatkan, ya. Dari mana ini? Yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pertama kali mau melakukan hukuman potong tangan, itu Nabi wajahnya kayak tidak suka gitu ya. Jadi ada seseorang mencuri, kemudian hal ini langsung dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kasus ini sudah sampai kepada penguasa, kepada khalifah, kepada pemimpin, maka tidak boleh hukuman itu harus dilaksanakan. Ya, itu tadi setelah sampai berita itu dan pelaksanaan mau dipotong tangannya itu Rasulullah SAW kayak tidak suka gitu, kayak sedih gitu. Anda sepertinya bersedih, kayak gitu dibatalkan saja, tidak usah dipotong kan begitu. Kenapa kamu tidak? Maksudnya tadi tidak maksudnya itu kan tidak nutupi dulu gitu. Kalau sudah perkara ini sampai kepada penguasa, maka hukum itu harus dilaksanakan. Ya, nah, begitu. Jadi janganlah kamu menjadi penolong setan untuk mencelakakan saudaramu. Ya. Walaupun di lembaga itu tidak boleh, jadi lebih baik dilindungi namanya. Bukan dilindungi, dinasehati. Panjenengan menyembunyikan itunya, disampaikan, dinasehati, begitulah. Angin kan. Soalnya di tasnya itu ada kafir. Giling bolak-balik ke kafe nang kantor. Iya. Ya nanti sampai ketahuan sendirilah gitu. Ya, dinasehati. Yang penting bukan bermaksud kita mau menjerumuskan orang gitu ya. Mau menjerumuskan orang. Ya, gitu. Iya, macam-macam sekarang, masalah pesantren, masalah guru, masalah apa dan lain sebagainya. Makanya ini juga ada yang mengatakan setan gepeng ya. Jadi ini bisa seperti pisau bermata dua ini. Kalau digunakan untuk dakwah, untuk nyebar berita kebaikan itu boleh. Sebenarnya kalau dalam Islam tidak boleh menyiarkan berita pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, itu ditutup sebenarnya, tidak boleh. Karena kalau dengan seperti itu yang ada di masyarakat ini pikiran-pikiran negatif terus. Tapi kalau prestasi misalkan ya, itu diceritakan tidak apa-apa, kebaikan-kebaikan yang kayak pembunuhan, mutilasi, anak bayi dilempar ke penyiksaan, itu tidak boleh sebenarnya. Dalam Islam loh ya, harus ditutup. Karena kalau itu tersebar, ya tersebar nanti kemana-mana. Ya, seperti itu. Fitnah-fitnah tadi itu. Begitu. Nah, makanya kita kalau dapat berita kemudian jangan langsung kita share gitu ya. Iya, bener, fitnah gimana? Kan kita ikut andil juga kan? Nah, seperti ya pokoknya apa yang kita sampaikan kita bisa mempertanggungjawabkan. Memang itu membawa maslahat benar misalnya seperti itu ya. Tapi kalau enggak masih ragu-ragu bisa menimbulkan fitnah dan lain sebagainya, ya ditahan aja. Begitu. Nggih. Nggih. Kenapa? Loh enggak, kalau orang zolim ya, kalau orang berbuat zolim, maka dia ini halal sudah anunya. Istilahnya itu iya haknya. Misalkan seseorang dirampas dia ini haknya, iya toh? Kemudian dia menceritakan kepada orang yang harta saya dirampas begini begitu, enggak apa-apa, karena orang mendolimi kita menceritakan enggak apa-apa, ya. Atau orang ini merusak orang banyak, fitnah lu hati-hati dengan si fulan tuh, dia itu pemahamannya begini begitu dan lain sebagainya. Tidak apa-apa seperti itu ya. Tapi yang dimaksud ini orang baik. Ya toh? Orang baik maksudnya. Dia bukan ahli maksiat, dia bukan ya, kemudian terkena seperti tadi. Maka kita harus tutupi ya, begitu. Ya, soalnya kadang-kadang ada yang malah kayak kemarin kayak misalkan begini aja misalkan. Kayak kasus yang menimpa salah seorang ustadz, kasus haji dan lain sebagainya itu ya. Kan kita tahu orang ini orang baik, ceramah, dakwah, ngajak orang begini, kemudian kena kasus seperti itu ya. Karena korban dan sebagainya. Itu kan framingnya kan macam-macam tuh, lihat tuh. Ustadz hari ini nyunah, jenggotan dan sebagainya, tiba ya korupsi pisan. Nah, itu sebar-sebar no pisan ya. Kalau tidak benar, berarti kita itu mencemarkan kehormatan seorang muslim. Ingat, seorang muslim, Rasulullah itu pernah mengatakan begini. Saya lupa ini Rasulullah atau sahabat ya. Wahai Ka'bah, sesungguhnya engkau ini mulia. Engkau ini dimuliakan. Tetapi seorang muslim kehormatannya jauh lebih mulia daripada Ka'bah itu, ya. Makanya Rasul sampai mengharamkan kan harta, darah, kehormatan seorang muslim itu. Tidak boleh dicemarkan, tidak boleh diambil hartanya, haknya, tidak boleh ya. Apalagi sampai ditumpahkan darahnya. Darah, harta dan kehormatan. Ya, darah dan kehormatan begitu.
Baik, mungkin ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.